إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-249 dan juga 250 dan 251 dan seterusnya tentang kisah Talut melawan Jalut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka keluar menemui Jalut dan bala tentaranya, maka mereka berkata, pasukan Bani Israel yang sudah tinggal sedikit, mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, tuangkanlah atas kami kesabaran. Dan itulah penyebab utama pembawa kemenangan. Wa thabbit aqdamana, kokohkan kaki-kaki kami. Wansurna, dan tolonglah kami, menangkan kami atas kaum orang-orang yang kafir. Maka kata Allah, fahazamuhum biidnillah, maka berhasillah mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Daud Jaluta, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah, dan kami berikan kepadanya al-mulk, kepemimpinan, kekuasaan, wal hikmah, dan diberikan hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha, dan diajarkan kepadanya segala apa yang Allah kehendaki. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kalimat fahazamuhum biidnillah wa qatala Daud, yakni Nabiullah Daud alaihi salam, wa kana ma'a junudi Talut, dan beliau bersama tentara Talut. Ay basyara qatla malikil kuffar, yakni Daud yang langsung membunuh penguasa orang-orang kafir dengan tangannya sendiri, li syaja'atihi wa quwwatihi wa sabrih, karena memang kelebihan yang ada pada Daud alaihi salam, yaitu keberaniannya, kekuatannya, dan kesabarannya. Wa atahu Allah al-mulk,
Dan Allah berikan kepadanya al-mulka wal hikmah. Yani kepada Daud alaihissalam. Kata Syekh Sa'di, atallah Daud. Allah berikan kepada Daud alaihissalam al-mulka wal hikmah. Kekuasaan dan hikmah. Basyara qatla malikil kuffar. Kemudian Allah berikan kepadanya al-mulk wal hikmah. Aymanna alaihi bitamlikihi ala bani Israel. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pemberian. Yaitu Daud memiliki Bani Israel. Menguasai Bani Israel. Menjadi raja Bani Israel. Dan juga diberi hikmah. Wahiyya nubuwah. Kata Syekh Sa'di, al-hikmah hiya an-nubuwah al-mustamilah ala syar' al-azim wa sirat al-mustaqim, yang tentunya tercakup di dalamnya syariat yang mulia dan jalan yang lurus. Bukan hanya sekedar seorang raja, tetapi plus nabi wa rasul. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Daud diberi risalah oleh Allah, tetapi juga diberi kerajaan. Raja dia. Dalam sejarah Bani Israel ditulis Daud sebagai malik, sebagai raja. Demikian pula Sulaiman sebagai raja. Tetapi bukan raja sebagaimana keumuman para raja. Raja yang memiliki hikmah karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu mimma yasha. Allah ajarkan kepadanya segala sesuatu. Minal ulumi syar'iyyah wal ulumi siyasiyah. Allah berikan kepadanya ilmu-ilmu syar'i dan juga ilmu-ilmu politik, bagaimana memimpin kerajaannya, bagaimana mengatur rakyatnya. Fajama'a Allahu lahul mulk wan nubuwah. Maka Allah kumpulkan kepadanya al-mulk wan nubuwah, kerajaan dan kerasulan. Sebagian rasul bukan pemimpin, bukan raja. Bahkan sebagian mereka, bahkan sebagian besar justru diutus dari orang-orang bawah. Sehingga disebut oleh musuh-musuhnya arazilin nas, orang-orang rendahan. Tetapi sebagian nabi, sebagian rasul Allah utus dan Allah berikan kerajaan. Yang pertama kemarin kita bahas Nabiullah Yusuf alaihissalam. yakni seorang raja dan rasul sekaligus. Sekarang Nabiullah Daud alaihissalam yang juga seorang raja sekaligus seorang rasul. Dan juga nanti setelah Daud di bawahnya ada Sulaiman alaihimussalatu wassalam, yang mereka semua para rasul dan sekaligus para raja. Allah sudah tentukan, Allah sudah takdirkan, ada nabi dari kalangan para raja, ada nabi dari kalangan orang bawah dari sisi sosialnya, tetapi toh semuanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Qala, dikatakan wa 'allamahu mimma yasha, Allah ajarkan kepada Daud segala sesuatu, yakni dua sisi, ulum syari'iyah dan ulum siyasiyah. Ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu politik, bagaimana memimpin kerajaannya, bagaimana mengatur rakyatnya. Wa qad kana min qablihi minal anbiya yakunul mulk li ghairihim, dan dulu juga pernah ada para nabi yang sekaligus para raja. Falamma nasarahumullahu ta'ala atma'annu fi diyarihim wa abadullah aminina mutmainnin. Ketika mereka dimenangkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, maka mereka tenang tentram di negeri mereka, beribadah kepada Allah dengan aminin mutmainnin, karena mereka penguasa. Aminin mutmainnin, tenang tentram. Liqadlani a'daihim wa tamkinihim minal ardh,
Karena musuhnya sudah dilemahkan, khudlan, sudah direndahkan. Wa tamkinihim, dan sudah dikokohkan mereka para anbiya tersebut dan pengikutnya di muka bumi. Wa hadza kulluhu min atharil jihad fi sabilillah. Dan itu semua di antara pengaruh baik dari jihad fi sabilillah. Kaum muslimin yang tadinya dilemahkan, mustad'afina fil ardi, bukan lemah, tetapi dilemahkan dalam artian mereka dihinakan, direndahkan. Tetapi ketika mereka mentaati perintah Allah untuk jihad fi sabilillah, maka terjadilah perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq. Tadinya dijuluki mereka A'rab Badu, orang-orang rendahan, Arab-Arab gunung. Tapi ternyata dengan jihad, kaum muslimin menguasai Romawi dan Persia. Masya Allah. Dua negara adidaya, dua negara besar ketika itu, Romawi dan Persia, tunduk di bawah kaki kaum muslimin. Dan karena jihadnya mereka, Allah memapankan mereka di muka bumi. Wa'adallahu alladhina amanu minhum la yastakhlifannahum fil ardi. Kata Allah, Allah janji untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Kami akan kokohkan mereka di muka bumi. Akan berkuasa di muka bumi. La yastakhlifanna, akan menjadi khalifah yang memimpin dan mengatur dunia, bukan hanya daerah tertentu, mengatur dunia. Enggak perlu khawatir, enggak perlu kita ambisi, tidak perlu. Kita jalani jalan tauhid, kita jalani jalan sunnah, otomatis Allah akan memberikan yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Qala, Allah juga berfirman dalam ayat lain, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu. Kalau saja bukan karena pembelaan dari Allah, penjagaan dari Allah terhadap manusia, sebagian atas sebagian yang lainnya, la fasadatil ardu, akan rusak bumi. Maknanya, laula annahu yadfa' biman yuqatil fi sabilih. Kalau saja Allah tidak menghalanginya dengan menakdirkan adanya pejuang-pejuang, dengan menakdirkan adanya muqatil fi sabilillah, mujahid fi sabilillah, Allah takdirkan adanya biman yuqatil, para mujahidin yang berperang di jalan Allah. Yadafi kaidal fujjar, yang meruntuhkan tipu daya orang-orang fajir. Wa takalabal kuffar la fasadatil ard. Kalau tidak ada pejuang-pejuang fisabilillah, kalau enggak ada muqatil fisabilillah, takalabal kuffar, orang-orang kafir semakin berkuasa, semakin kuat, semakin jaya. Apa jadinya kalau orang-orang kafir menguasai bumi? La fasadatil ardu, akan rusak bumi. Bistila'il kuffari 'alaiha, karena dikuasai oleh orang-orang kafir. Wa iqamatihim sya'airil kuffar, akan tegak syiar-syiar kuffar. Wa man'ihim min ibadatillahi ta'ala, bahkan bisa jadi akan dilarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan manusia. Jangan dipaksa harus beribadah kepada Allah. Bebas. Mau beribadah pada apa saja silahkan. Mau tidak beribadah juga enggak apa-apa. Mau tidak bertuhan juga enggak apa-apa. Kalau penguasanya kufar, dibuang. Ketuhanan yang Maha Esa dibuang. Tidak perlu itu. Bebas manusia. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bebaskan kalian semuanya. Mau beribadah pada apapun atau mau tidak beribadah sama sekali, silahkan. Kami berikan kebebasan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau negeri, kalau negara, kalau dunia dipimpin oleh orang-orang kafir. La fasadatil ardu, akan hancur bumi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Tetapi walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki fadilah, kebaikannya untuk seluruh alam. Perlu diperhatikan dengan jeli ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau saja bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menolak manusia dengan manusia lainnya, sebagian terhadap sebagian yang lainnya, bumi akan hancur. Tafsirnya dari Syekh Sa'di, maknanya kalau saja Allah tidak jadikan di dunia ini syariat jihad, kalau Allah tidak jadikan dalam syariat agama ini perintah untuk berperang fi sabilillah, dan gak ada mujahid, gak ada muqatil, gak ada pejuang, bumi akan hancur. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan kita semua untuk sama-sama bertakwa pada Allah. Hukaman wa mahkumin. Apakah kalian penguasa atau rakyat? Hendaklah bertakwa pada Allah dan ingat tentang syariat jihad fi sabilillah. Jangan berpikir bahwa akan aman negara kalau kaum muslimin dan rakyat ini tidak kenal yang namanya peperangan, tidak kenal perjuangan, nggak kenal senjata api, nggak kenal, itu aman. Itu salah. Cara berpikir yang salah. Supaya nggak jadi teroris. Kalau bicara masalah tentang bagaimana cara penggunaan senjata itu bahaya. Teroris. Sebentar. Masalahnya penggunaannya. Kalau dipakai untuk teror, jadi teroris. Tapi kalau dipakai untuk membela negeri ini dari para perusak, membela kaum muslimin dari musuh-musuhnya yang akan menghancurkan negeri ini, itu membantu. Tetapi kan yang namanya jihad itu teroris, nggak sama. Jihad bukan teror, teror bukan jihad. Yang namanya jihad kata para imam Ahlus Sunnah, madin ma'al imam. Namanya jihad itu berjalan bersama penguasa. Kalau menentang penguasa bukan jihad fi sabilillah. Al-jihadu madin ma'al imam jaran atau baran kana atau fajiran. Baran kana atau fajiran. Maka kalau saja rakyat kemudian dijadikan pengecut, penakut, tidak boleh mendengar kalimat-kalimat perang, jangan, tidak boleh dengar kalimat itu. Itu kesalahan besar. Kesalahan besar. Justru jadikan rakyat ini semuanya pejuang. Itu Islam. Mengajarkan rakyat ini adalah siap untuk membela agama dan negaranya. Kalau demikian keadaannya, maka niscaya negeri akan ma'mur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sunnatullah fil ardi. Qudratullah. Sudah Allah gariskan di muka bumi, ada golongan baik, ada golongan jelek. Itu sudah lumrah. Ada yang ingin memperbaiki, ada yang ingin merusak. Kalau yang merusaknya, mereka dalam keadaan siap, mampu untuk berperang, dan siap untuk berjuang, sedangkan golongan yang ingin memperbaiki tidak boleh berbicara sama sekali. Awas, bicara pistol, teroris. Awas, bicara perang, teroris. Yang menang siapa ujung-ujungnya? Golongan yang akan merusak yang menang. Itu keliru besar. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wahai para penguasa, wahai para rakyat jelata. Kejahatan memakai kekuatan, kebaikan juga harus memakai kekuatan. Tanpa itu tidak diturunkan besi. Wa anzalna lahul hadid, kata Allah. Kami turunkan besi sebagai kekuatan. Allah yang menyatakan dalam Quran. Sehingga jangan masalah itu yang dibahas. Masalah yang namanya jihad itu seperti apa. Diluruskan.
agar justru kekuatan orang-orang baik akan bisa dipakai untuk kebaikan. Kekuatan orang-orang baik akan bisa menjaga kemakmuran negeri, menjaga masyarakat agar mereka dalam keadaan tenang dan damai. Dengan kekuatan. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kembali kepada kitab. Kaidahnya Allah katakan, "Laula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardh." Kalau Allah tidak adukan dua golongan ini, akan rusak bumi. Golongan baik dan golongan jelek harus selalu dalam keadaan mereka sira' bertikai, bahkan pada ujungnya berperang, maka yang menang akan mendominasi. Maka orang-orang baik hendaklah mereka juga diajarkan, diperintahkan untuk berjihad fi sabilillah, untuk membela kebaikan. Ailaula an yadfa' biman yuqatil fi sabilih. Artinya kalau tidak ada orang-orang yang mau berperang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran, untuk membela al-haq, akan hancur dunia. Dibebaskan orang jelek merusak, dibebaskan orang jelek mengacau di muka bumi. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi alhamdulillah Allah memiliki fadilah, pemberiannya untuk seluruh alam. Haitsu syara'a lahumul jihad, di mana Allah mensyariatkan untuk mereka jihad fi sabilillah. Alladzi fihi sa'adatuhum, yang dengan jihad akan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat muslimin dan juga yang non muslim sekalipun. Dunia. Adapun akhirat hanya untuk mukminin. Tetapi di dunia, dengan tertatanya syariat Allah, orang-orang mukmin muslim mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang kafir aman. Wallahi. Orang-orang kafir di zaman para khulafa ar-rasyidin lebih senang untuk tinggal di bawah kekuasaan muslim daripada tinggal di negerinya sendiri. Wallahi, ditulis dalam sejarah. Orang-orang Romawi atau Persia ketika datang pasukan muslimin, mereka berharap semoga menang muslimin. Masyarakat kufar. Ketika muslimin menang, mereka gembira. Mengapa? Karena mereka merasakan kekuasaan kufar menindas mereka, menginjak-injak mereka, merendahkan mereka. Kekuasaan muslimin adil, diberikan hak-hak rakyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka senang kalau datang pasukan muslimin. Karena mereka benar-benar kenal Islam yang benar. Tetapi ketika mengenalinya Islam yang sesat, Islam khawarij, Islam teroris, Islamnya orang-orang bodoh, orang-orang dungu, maka mereka berpikir bahwasanya tidak boleh ada orang kafir hidup di muka bumi. Ini ajaran siapa? Akhirnya orang-orang kafir salah paham. Ternyata agama Islam itu mengerikan. Padahal hadis yang sahih menyatakan dilarang membunuh seorang muslim yang terikat, seorang kafir yang terikat janji. Dilarang membunuh seorang muslim, orang kafir dalam keadaan tamu. Dilarang membunuh orang kafir dalam keadaan dia dhimmi di bawah kekuasaan muslimin. Orang-orang kafir yang terikat janji, orang kafir yang merupakan tamu, orang kafir yang dalam keadaan di bawah kekuasaan muslimin, enggak boleh diganggu. Enggak boleh diperangi. Bahkan siapa yang membunuhnya, kata Nabi, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Maka tidak ada ajaran dalam Islam bahwa tidak boleh ada orang kafir hidup di muka bumi, harus dibantai semua mereka. Ini barakallahu fikum jelas-jelas bukan ajaran Islam. La ikraha fid din, kata Allah. Enggak ada paksaan dalam agama, tetapi kalian orang kafir tunduk di bawah kekuasaan muslimin. Silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tetapi awas, jangan ganggu kami, jangan halangi kami untuk menjalankan agama kami. Selesai. Wa qala, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, maka yang namanya jihad disyariatkan adalah untuk kebahagiaan. Wa mudafa'a anhum wa makkanahum minal ard, untuk mengokohkan agama di muka bumi dengan sebab-sebab yang mereka ketahui, wasbab yang la ya'lamunaha, dengan sebab-sebab
sebab yang kita ketahui dengan perjuangan, peperangan, jihad fisabilillah, dan dengan sebab yang kamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemapanan di muka bumi. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan ayat-ayat tersebut kepadamu dengan kebenaran. Kisah Nabi Samuel atau Nabi Syam'un, Nabi Bani Israel, kisah Talut, kisah Daud yang membunuh Jalut, ini semua kisah yang hakiki, bukan dongeng. Kisah Bani Israel yang tadinya mereka rendah, terhina, terusir dari sana, terusir dari sini, ketika mereka menegakkan syariat jihad fi sabilillah, mentaati nabinya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dengan ujian-ujian, Allah jadikan mereka mapan di muka bumi dan Allah jadikan Daud sebagai raja mereka. Masya Allah, rajanya seorang rasul. Bayangkan negaranya, bagaimana kerajaannya, bagaimana negerinya kalau dipimpin oleh seorang rasul, seorang nabi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan makmur dan Allah mengampuni mereka. Ay bisidqil ladzi la raiba fiha. Yani dikisahkan dengan kebenaran, enggak ada keraguan padanya. Al-mutadammin lil i'tibar, yang terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran, wal istibsar wa bayani haqa'iqil umur. Ada i'tibar, ada pelajaran. Wal istibsar, ada penyebab pandangan kita jadi jauh ke depan. Wa bayan haqa'iqil umur, dan penjelasan hakikat-hakikat segala perkara. Wa innaka laminal mursalin, dan engkau wahai Rasul termasuk mursalin, salah satu dari para rasul tersebut. Engkau, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa hadhihi syahadatun min Allah li rasulihi bi risalatihi. Ini persaksian dari Allah terhadap rasulnya bahwa beliau benar-benar rasul. Wa innaka laminal mursalin. Wa innaka, nunnya litaukid, penekanan, sungguh-sungguh engkau, ditambah dengan lam yang juga lamut taukid, laminal mursalin, sungguh-sungguh engkau termasuk sungguh-sungguh seorang rasul. Diberi ta'kidat, penekanan demi penekanan. Allati min jumlati adillatiha ma qassahu Allah alaihi min akhbaril umam as-salifah. Dan di antara bukti-bukti sebagai dalil-dalil yang membuktikan bahwa beliau benar-benar rasul, kisah-kisah yang dikisahkan ini di dalam ayat-ayat ini dapat dari mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau bukan dari Allah. Nabi tidak membaca, tidak menulis. Nabiyul ummi, nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Enggak pernah ngaji atau belajar dengan pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani, enggak pernah juga. Tetapi ketika membacakan wahyu, mengisahkan kisah-kisah terdahulu para anbiya, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai mengisahkan tentang bagaimana zaman Talut yang melawan Jalut. Bagaimana Nabi mereka mengajarkan kepada mereka untuk taat pada pemimpinnya, untuk sabar dengan ujian-ujian, ila akhirih. Sampai kemudian Bani Israel dimenangkan oleh Allah, dimapankan di muka bumi. Dan kemudian Daud ikut di dalamnya alaihi salam. Dan kemudian sempat berhasil membunuh Jalut. Dan Allah jadikan raja. Dari mana Nabi tahu? Dari mana Nabi tahu? Beliau tidak membaca buku-buku yang terdahulu, bahkan tidak bisa membaca, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan enggak pernah dengar dari para pendeta. Kok tahu? Bani Israel membaca kitab-kitab mereka, kitab sejarah mereka. Dari mana dia tahu tentang Nabi Samuel? Dari mana dia tahu tentang Talut? Dari mana dia tahu tentang Daud? Ini barakallahu fikum bukti bahwa beliau yuha ilaihi, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa beliau seorang rasul sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Laula khabarullah iyahu, kalau bukan kabar dari Allah untuknya, lama kana indahu bidzalika ilm. Tentunya dia tidak akan punya ilmu tentang berita-berita tersebut, tentang kisah Talut, enggak akan tahu. Bal lam yakun fi qaumihi min indihi syai'. Bahkan dia tidak tahu, bahkan orang di kaumnya pun tidak tahu tentang kisah itu. Min hadhil umur. Fadalla annahu Rasulullah. Maka ini bukti bahwa beliau benar-benar Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan kabar berita dari Allah, haqqan, dengan yang sebenar-benarnya. Wa nabiyyu sidqan, nabinya secara benar. Alladzi ba'atsahu bil haqqi wa dinal haqqi, yaitu yang diutus oleh Allah dengan kebenaran, dengan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dimenangkan di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Wa fi hadhihi al-qissah min al-ayati wal 'ibar ma yatadhakkar bihi ulul albab. Di kisah ini pula ada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pelajaran-pelajaran yang menjadikan seorang yang ulul albab, yang memiliki lub, memiliki pemandangan, memiliki pemahaman, memiliki pemikiran yang cerdas, yakni akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting di dalamnya. Apa saja? Faminha, di antaranya anna ijtima' ahli kalimah wal halli wal 'aqdi wa bahthuhum fi at-tariq alladhi istaqimu bihi umuruhum وفهمه ثم العمل به أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم. Pelajaran yang pertama yang sangat penting dalam kisah ini adalah bahwa ijtima', persatuan di bawah satu pemimpin. Mungkin ketika kita membaca awal ayat ini, mereka berkata kepada Nabi mereka, tentukan untuk kami malikan nuqatil fi sabilillah. Mungkin kita bertanya, kenapa harus nunggu malik? Perang aja langsung, kan beres. Kenapa Bani Israel berkata, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tentukan untuk kami malik agar kami bisa berperang fi sabilillah. Limadha? Karena perang tanpa kepemimpinan tidak bisa. Peperangan tanpa persatuan tidak bisa. Maka yakin, seyakin-yakinnya, aslun min usuli ahli sunnah adalah al-jihadu madin ma'al imam. Al-jihadu madin ma'al imam. Disebutkan dalam aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi, al-jihadu madin ma'al imam. Disebutkan oleh Imam Musabuni dalam aqidah Salaf Ashabul Hadis bahwa jihad bersama imam. Disebutkan oleh sekian ulama dalam prinsip-prinsip akidah mereka dimasukkan prinsip ini, bahwa jihad bersama pemimpin. Tidak bisa jihad parsial, sendiri-sendiri, individu-individu berangkat sendiri-sendiri. Tidak bisa. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tentukan untuk kami penguasa agar kami bisa berperang fi sabilillah. Berarti kata beliau, kata Syekh Sa'di, faminha, di antara pelajaran yang diambil adalah ijtima'u ahlil kalimah, bahwa bersatunya mereka di bawah satu pimpinan, dipimpin oleh ahlul halli wal 'aqdi, orang yang memang ahli untuk memimpin. Wa bahtuhum fit tariq allati tastaqim bihi, dan mencari jalan untuk istiqamah, artinya sabar agar bisa istiqamah, agar lurus urusan mereka dan memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkan, mengerjakan, itu adalah akbaru sababin, itu sebesar-besar penyebab seseorang mendapatkan, atau satu masyarakat mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemenangan, husul maqsudihim, berhasil mendapatkan apa yang mereka cari. Kama waqa lihaula'il mala' hina raja'u nabiyahum, sebagaimana mereka Bani Israel yang mereka meminta kepada nabi mereka fi ta'yini malikin, untuk menentukan malik.
tajtami' bihi kalimatuhum, yang bisa menyatukan mereka di bawah seorang pemimpin. Wa yalamu mutafarriqahum, yang bisa merangkai yang tercecer. Di 5 orang, itu 10 orang, ini 15 orang, itu 1000 orang, ini 100 orang, ini 300 orang. Semuanya digabungkan. Yulam, disusun, dirangkai di bawah seorang pemimpin. Wa tasul lahu ta'ah minhum, dan gak ada yang namanya kepemimpinan tanpa ketaatan. Percuma. Apa faedahnya penguasa kalau gak ditaati? Apa faedahnya pemimpin kalau gak ada ketaatan? Otomatis adanya kepemimpinan harus ada ketaatan pada rakyatnya. Itulah penyebab utama tegaknya sebuah jihad yang syar'i. Wa minha anna al-haqqa kullama 'urida wa uridat 'alayhi syubah izdada wuduhan wa tamayyaza wa hasala bihi al-yaqin at-tam kama jara li haula'i. Dan juga pelajaran berikutnya, wa minha annal haqqa, yang namanya kebenaran, kullama 'urida, setiap ditentang, ini kebenaran. Kalau ditentang, semakin jelas kebenaran itu. Wa aradat alaihi syubah, setiap diarahkan kepadanya pengkaburan-pengkaburan, syubhat-syubhat, izdada wuduhan, akan semakin jelas. Pertama ditentukan oleh nabinya bahwa innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Ini kebenaran. Mereka menentang. Bagaimana dia jadi penguasa kami? Bukan turunan raja, bukan turunan nabi. Dia bukan turunan ninget, dia orang rendahan, orang biasa, bahkan gak punya harta. Ngapain? Kok jadi pemimpin kami? Ini uridha namanya. Dibantah. Maka kebenaran semakin jelas. Dijelaskan, diterangkan bahwasanya innallaha astafahu alaikum. Allah yang milih untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah sudah lebihkan dia pada badannya dan pada kecerdasannya, pada ilmunya. Semakin jelas. Baik, tapi bukankah subhat lagi menyebar, menentang kepemimpinan ini. Ditambah lagi oleh Allah buktinya, bahwa tanda-tandanya akan datangnya atau kembalinya tabut kepada dia. Lihat saja, tiba-tiba datang tabut, seakan-akan berjalan sendiri kepada Talut. Padahal dibawa oleh para malaikat. Tahmiluhul malaikat. Bertambah yakin mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula yang namanya hak. Semakin ditentang, semakin jelas. Semakin ditentang, semakin jelas. Allah selalu memberikan bukti. Qala, dikatakan, tamayyaza wa hasala bihil yaqin, akan semakin gamblang, akan semakin terbedakan, dan terjadilah keyakinan yang tam, yang sempurna. Kama jara li haula, sebagaimana apa yang terjadi pada Bani Israel. Lama i'tarada ala istiqaqi Talut, ketika mereka menentang keberhakannya Talut sebagai pemimpin. Ujibu, dijawab mereka dengan sekian jawaban. Hasala bihal iqna', yang jawaban itu membuat mereka puas. Iqna'. Wa zawali syubah, dan hilang syubhat-syubhat. Waraib, kalian punya keturunan, tetapi apakah kalian punya kekuatan seperti Talut? Kalian punya kelebihan harta, tapi apakah kalian secerdas Talut? Tidak. Wa minha, dan yang ketiga, annal ilma warra'i ma'al quwwah al-munafidha bihima kamalul wilayat. Juga pelajaran yang ketiga, kata Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu ilmu, pendapat, kecerdasan, ra'yu bersama kekuatan untuk menegakkannya, itu adalah faktor kepemimpinan. Seorang akan bisa jadi pemimpin kalau punya dua ini. Kalau dia dungu,
maka percuma kekuatannya. Atau kalau dia cerdas tapi nggak punya kekuatan, juga nggak akan didengar. Maka dua perkara ini harus ada pada seorang pemimpin. Bifaqdihima au faqdi ahadihima nuqsanuha wa dararuha. Kalau tidak ada dua perkara ini atau berkurang, tidak sempurna, maka niscaya akan hilang pula kepemimpinan atau berkurang. Kalau nggak ada sama sekali, ya hilang kepemimpinan, tumbang kepemimpinannya. Walaupun diserahkan oleh pemimpin yang lama, besok setelahku pemimpinnya adalah fulan, anakku. Walaupun dia dungu, walaupun dia jahil, dia pemimpinnya. Tapi tunggu saja apa yang terjadi, kehancuran. Idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah, akan terjadi kehancuran. Baik, maka kalau tidak memiliki kecerdasan dan kekuatan, hancur kepemimpinannya. Atau kalau berkurang, akan berkurang pula kepemimpinannya. Bagaimana kepemimpinan berkurang? Kurang wibawa, kurang berhasil dalam memimpin. Wa dararuha, akan memberikan madarat. Wa minha, faedah yang keempat, analittikal ala nafsi sababul fashal wal khudlan. Sebab yang keempat, bahwa siapa yang mengandalkan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, ananiyah itu egois. Yang penting saya selamat, yang penting saya untung, yang penting saya nggak celaka. Masing-masing berpikir begitu. Inilah yang akan membuat kehancuran, akan membuat kegagalan. Jangan berpikir seperti itu, berpikir sebaliknya. Walaupun saya mati atau terbunuh, kita berharap mudah-mudahan dengan perjuangan ini akan tegak kebenaran. Yang dipikirkan yang lebih luas. Mungkin dia terbunuh, satu orang terbunuh. Namanya perang, nggak mungkin nggak ada korban. Yang namanya jihad fisabilillah, nggak mungkin nggak ada yang terbunuh. Ada saja, sedikit ataupun banyak, korban-korban. Tetapi kemenangan Allah berikan pada mereka. Keberhasilan Allah berikan pada mereka. Kemakmuran Allah berikan pada mereka. Walaupun secara individu si fulan rugi, hartanya hilang, nyawanya melayang. Secara individu. Tapi secara ummah, Bani Israel dimuliakan kembali. Yang tadinya terusir, yang tadinya direndahkan, dihinakan, menjadi mulia, mapan di muka bumi, berkuasa di muka bumi. Ini hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.